Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Kanggo Put jadi kurir para dewa. Dan ini bagian kedua-dua dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Meski begitu, Theseus dipenuhi dengan keraguan. Ia merasa sangat khawatir, bagaimana jika itu benar-benar dia. Tanpa Theseus sadari, ia sudah berjalan mendekati sosok wanita itu. Lalu ia mengatakan, "Ariadne, apa itu benar-benar kamu?" Selayaknya seseorang yang saling mencintai, wanita itu menimpali, "Theseusku sayang, aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi." Mendengar itu, rasa keraguan yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya, kini berubah menjadi keyakinan yang mendalam. Spontan, Theseus memeluk Ariadne sembari mengutarakan rasa rindu yang sudah lama ia pendam. "Ariadne, ini terasa seperti mimpi. Aku tidak percaya kamu benar-benar ada di sini di depan mataku. Tunggu sebentar, aku akan segera membebaskanmu dari monster yang menjijikan ini." Tanpa Theseus sadari, sosok wanita itu menyeringai penuh kemenangan, karena telah berhasil menjebak Theseus. Terima kasih sayangku, karena membuat ini menjadi sangat mudah." Setelah mengatakan itu, tubuh Ariadne berubah menjadi hitam. Matanya menyatu menjadi satu. Melihat itu, Theseus dibuat sangat terkejut. Sebelum Theseus mengambil tindakan, monster itu terlebih dulu menahan tubuhnya dengan tentakel yang sebelumnya membentuk sosok Ariadne. Manusia memang makhluk yang sangat menghibur, hanya menanamkan sedikit benih keraguan di benak mereka, dan dengan senang hati mereka memilih jalan menuju kehancuran diri sendiri. Lalu monster itu membuka mulut Theseus dan berusaha masuk ke dalam tubuhnya. "Sebelum kesadaranmu menghilang, aku ucapkan terima kasih. Aku memang membutuhkan tubuh baru. Aku akan memanfaatkannya dengan sangat baik." Bersamaan dengan itu suara gerungan motor terdengar jelas dari sana. Terlihat, Hajun yang sedang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. "Hei Theseus, bukankah kamu pernah mengatakan jika banyak melakukan aksi heroik bisa membuat seseorang menjadi dewa?" Tepat setelah mengatakan itu, Hajun menabrak monster itu sampai hancur berkeping-keping. Sekaligus menyelamatkan Theseus. "Terima kasih sudah bekerja keras, karena aku yang akan mengambil kredit untuk ini." Sambutlah Hajun Lee, sang pencuri kill profesional. Sisa-sisa dari monster itu menggerutu tidak percaya. Sebelumnya ia menyaksikan jika Hajun pergi melarikan diri. Ia bertanya-tanya kenapa Hajun malah kembali. Tidak mau dianggap sebagai pengecut, Hajun mencoba membela diri. "Apa? Melarikan diri? Kamu pasti bercanda. Aku tidak melarikan diri. Tapi itu namanya taktik mundur." Mendengar itu, dengan keras monster itu menegaskan, "Taktik mundur apanya? Kabur tetap saja kabur." Tidak mau mendengarkan perkataan monster itu yang terus merendahkannya, Hajun segera menginjak monster itu sampai rata dengan tanah. "Terserah apa katamu, yang penting aku kembali." Jadi sekarang kamu mau apa? Pecundang tidak berhak mengubah fakta, mati saja yang tenang." Di sisi Theseus, ia sangat terkejut menyaksikan Hajun melenyapkan monster itu. Ia merasa tidak percaya jika Hajun dapat dengan mudah mengalahkan monster itu hanya dengan satu pukulan. Sementara serangan yang dipenuhi defense power miliknya tidak berdampak pada monster itu. Sepertinya rumor itu benar, dia benar-benar seorang hero baru yang menjanjikan. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Lucio yang sedang menemani Raja Minos. Terlihat, Raja Minos masih belum sadarkan diri. Dengan cemas Lucio mempertanyakan keberadaan Hajun. Ia berharap, jika Hajun tidak bertemu dengan Minotaur lagi. Tidak lama dari itu, Lucio dikejutkan dengan gerungan motor dan sorot lampu yang mengarah padanya. "Maaf membuatmu menunggu." Dengan khawatir Lucio bertanya, "Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka?" Mendengar itu Hajun menimpali jika dirinya baik-baik saja. "Dan juga Theseus menemukanku tepat saat aku melawan Minotaur." Melihat Raja Minos yang tidak sadarkan diri, Theseus menanyakan keadaannya, "Apa dia baik-baik saja?" Lucio menjelaskan jika Raja Minos masih bernapas, tapi kelihatannya dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. "Apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan membangunkannya?" Mendengar itu, Hajun menyarankan untuk membawa Raja Minos kembali terlebih dulu. Kelihatannya dia juga tidak terluka. Selain itu, ada satu atau dua healer di kuil yang dapat membantu mereka. Theseus membenarkan, "Ini adalah tindakan terbaik yang bisa mereka ambil. Meskipun aku tidak menyukai Raja Minos, tapi membawanya ke kuil mungkin rencana yang paling aman." Dijelaskan, jika di masa lalu Raja Minos adalah musuh bebuyutan ayah Theseus adalah seorang penguasa sebenarnya dari Athena.
Namun karena penyerangan Raja Minos pada tanah mereka, Raja Minos mengambil 14 orang setiap tahunnya dari tanah Athena untuk dikorbankan pada Minotaur. Tapi semua itu sudah menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan. Begitu banyak waktu yang berlalu dari tahun ke tahun, menyimpan kebencian ini terasa sia-sia, mungkin sudah saatnya untuk melepaskannya dan memaafkannya. Singkat cerita, Hajun dan Lucio pun sudah kembali ke tempat Hephaestus. Hajun merasa jika dirinya sudah lama tidak ke tempat itu. Dengan cemas Lucio mengingatkan, "Hajun, apa kamu yakin tidak apa-apa jika kembali begitu saja setelah semua yang terjadi?" Mendengar itu Hajun menjadi sangat kesal. Tentu saja itu tidak bisa diterima. Dasar Pak Tua pelit, aku hampir mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkannya. Dan apa yang aku dapatkan setelahnya, tidak ada bahkan sepersen pun. Narator menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sebelum kekacauan itu. Dikatakan jika Raja Minos mengirimkan persembahan ke dalam labirin sebagai penghormatan untuk Poseidon, tanpa Raja Minos sadari, jika monster tentakel sedang bersembunyi di dalam tubuh persembahan. Setelah monster tentakel itu berhasil masuk ke dalam labirin, dia langsung menuju makam tersegel di pusat labirin dan mengendalikan mayat Minotaur. Semua kejadian itu berpusat pada monster tentakel. Di depan pintu masuk, Hajun memanggil nama Hephaestus. Dalam hati ia mempertanyakan, sebenarnya monster tentakel itu monster apa? Kenapa tiba-tiba muncul dan membuat keributan di mana-mana? Tidak lama Hephaestus muncul di hadapan Hajun dan langsung menanyakan, "Apa kamu sudah melihat semuanya?" Sembari mengacungkan ibu jarinya Hajun mengiyakan, "Aku pergi ke Pulau Kret dan melihat apa yang sebenarnya terjadi." Mendengar itu, Hephaestus merasa sangat senang. Ia sudah menduga, jika mengirimkan Hajun untuk penyelidikan adalah keputusan yang tepat. Lalu Hephaestus mengajak Hajun masuk ke dalam rumahnya untuk melanjutkan pembicaraan. Beberapa saat setelah di dalam, Hajun menceritakan semuanya pada Hephaestus tanpa mengurangi dan melebihkan. Lalu Hephaestus meringkas semua cerita Hajun dengan mengatakan, "Apa maksudmu kota itu hancur berkeping-keping dan kamu masuk ke dalam labirin, mengalahkan Minotaur dan bahkan berhasil menyelamatkan Raja Minos?" Dengan tawa canggung Hajun menambahkan, "Sebenarnya aku hanya berencana untuk menyelamatkan Sandra, tapi situasinya malah berkembang. Di sana juga ada Theseus, dia yang menangani sebagian besar pekerjaan berat, aku hanya menyelesaikannya dengan pukulan terakhir." Mendengar itu, Hephaestus sangat kagum pada Hajun. Ia sudah menyaksikan pencapaian Hajun dari mengalahkan golem raksasa, kelompok siren, dan sekarang Minotaur. Dengan semua yang telah Hajun capai sejauh ini, Hephaestus merasa jika Hajun benar-benar pantas mendapat gelar sebagai hero sejati. Mendengar sanjungan yang dilontarkan Hephaestus, Hajun menjadi sangat senang sekaligus malu. Dengan merendah ia mengatakan jika dirinya bukan seorang hero. Lucio segera menyela. Ia meminta Hajun untuk tidak terlalu merendah. "Aku tahu kamu senang mendengar sanjungan itu." Hephaestus menambahkan, mau bagaimanapun Hajun menanggapinya, ia benar-benar menghargai semua usaha yang telah Hajun lakukan. Walau terdengar seperti memaksamu untuk melakukan hal itu, tapi kamu berhasil menjalankan semuanya. Tidak lama dari itu, mereka dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang terdengar cukup keras. Hajun dibuat bertanya-tanya siapa yang datang itu. Begitu juga dengan Hephaestus, ia merasa jika dirinya tidak membuat janji temu dengan orang lain. Merasa penasaran, Hephaestus segera menghampiri pintu untuk melihat siapa yang datang bertamu. Merasa takut jika yang datang itu seorang penagih utang dari aku-laku, Hephaestus membuka sedikit pintu untuk memastikan siapa itu. Dan ternyata, orang yang bertamu itu tidak lain tidak bukan. Itu adalah Hermes. Melihat jika pintu di depannya mulai terbuka, Hermes segera mengatakan jika ini dirinya. Mendengar itu, Hephaestus dibuat sangat terkejut sampai menganga tidak percaya. Begitu juga dengan Hajun dan Lucio, mereka tidak menyangka jika Hermes akan datang berkunjung ke rumah Hephaestus. Lalu Hephaestus bertanya memastikan, "Ada keperluan apa kamu datang ke sini? Jika mau mengambil peralatan yang sedang diperbaiki, silahkan datang lagi nanti. Saat ini ada tamu yang sedang menanti." Tepat setelah itu, terbesit suatu pemikiran dalam kepala Hephaestus. Ia mengira jika kedatangan Hermes ke tempatnya dikarenakan adiknya yang mengirimkan nektar untuknya. "Oh, tunggu, apa mungkin Hebe yang memintamu untuk mengirimkan nektar untukku?" Hermes menyangkalnya. Ia mengatakan jika bukan itu tujuannya. "Sebenarnya, aku datang bukan untuk menemuimu, ada yang ingin aku sampaikan pada Hajun." Mendengar pernyataan itu, Hajun dibuat sangat terkejut. Ia tidak menyangka jika Hermes datang ke tempat Hephaestus hanya untuk bertemu dengannya. Menyela keterkejutan Hajun, Hermes menyampaikan jika ayahnya ingin bertemu dengan Hajun. Ia harap jika Hajun bisa menemui ayahnya secepat mungkin. Singkat cerita, kini, Hajun dan Lucio pun sampai di depan istana yang megah. Dikatakan jika istana itu adalah kediaman ayah Hermes yang disebut bangunan Olympus.
sebuah bangunan yang dihuni oleh Zeus, ayah dari para dewa Yunani. Hajun dibuat tercengang melihat bangunan itu yang sangat megah. Meski ia sudah melihat banyak istana dan bangunan saat melakukan pengiriman, tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan bangunan yang ada di hadapannya saat ini. Tidak hanya Hajun yang tercengang melihatnya, Lucio juga demikian sampai tubuhnya gemetaran tidak percaya. Ia menanyakan apakah dirinya juga bisa masuk ke dalam sana bersama Hajun. Hajun mengiyakan, "Kenapa kamu menanyakan itu? Biasanya kamu tidak pernah menolak untuk ikut." Lucio menjelaskan, jika yang sedang mereka bicarakan adalah Olympus, ayah para dewa yang ada di dalam sana yang bernama Zeus. Dia penguasa Olympus, dia juga yang memimpin para dewa meraih kemenangan atas para titan dan raksasa. Dia sosok yang terkuat dari semua dewa. Tidak membuang waktu lebih lama dengan ocehan Lucio, Hajun segera memangku Lucio menaiki tangga. "Aku sudah tahu semua yang kamu katakan, aku juga tahu jika dia sangat hebat, tapi Hermes secara khusus memintaku untuk membawamu bersamaku." Mendengar itu Lucio menimpali, "Apa kamu tidak bisa berbohong dan katakan saja jika aku sedang sakit?" Tepat setelah itu, Hermes menyambut mereka di depan sana. Sembari melambaikan tangannya Hermes mengatakan selamat datang di Olympus. Sembari mengajak Hajun untuk masuk ke dalam istana, Hermes menjelaskan jika ayahnya tidak memanggil Hajun untuk menegurnya, melainkan ingin memuji atas pencapaian yang Hajun dapatkan. Kemudian Sin memperlihatkan sosok Zeus yang sedang duduk di singgasana. Sosok yang penuh dengan wibawa, tatapan yang tajam menunjukkan ketegasan seorang penguasa. Tiba di hadapannya Hermes mengatakan, jika ia sudah membawa Hajun seperti yang diperintahkan, lalu Hajun menanyakan, apakah Hermes tidak akan menemani mereka di sana? Hermes menimpali, jika ayahnya hanya ingin berbicara dengan mereka berdua, karena itulah ia tidak memiliki alasan untuk tetap berada di sana. Sebelum Hermes pergi meninggalkan mereka, ia mengungkapkan rasa kagumnya pada Hajun karena telah melakukannya dengan baik. "Kamu sudah melebihi ekspektasiku." Mendengar itu, Hajun bertanya memastikan, pertanyaan yang selama ini ia pendam. Pertanyaan yang membuatnya selalu penasaran, "Kenapa kamu mengatakan hal itu? Apa mungkin kamu yang membuat aplikasi pengiriman itu muncul di handphoneku?" Hermes membenarkan jika dirinya lah yang melakukannya. Ia berharap jika kedepannya ia bisa mengandalkan Hajun. Lalu Hermes meminta Hajun untuk tidak memendam dendam pada Hunter yang ia sponsori. Dia mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi sebenarnya dia orang yang baik. "Apa? Hunter? Maksudnya pencuri itu? Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa menyebutnya orang baik. Padahal dia tetap mencuri dari para lizardman. Aku benar-benar tidak mengerti seperti apa kode moral yang diikuti para dewa." Memecahkan lamunan Hajun, Zeus mengatakan apakah Hajun sudah selesai berbincangnya dengan Hermes. Dengan panik Hajun segera berlari ke hadapan Zeus sembari meminta maaf. "Aku sudah membuatmu menunggu terlalu lama." Karena itu pertemuan pertama mereka, Zeus pun tidak mempermasalahkannya. "Aku sudah banyak mendengar tentangmu dan juga berbagai pencapaianmu. Kamu telah membantu Hercules menemukan tanda-tanda pertama dari malapetaka yang mengintai, dan tidak hanya berhasil menyelesaikan krisis di wilayah Nordik menggantikan para dewa lainnya, tapi kamu juga menerima dan berhasil memenuhi permintaan putraku yang keterlaluan. Apa yang kamu capai itu sulit dilakukan bahkan oleh para dewa. Kamu benar-benar luar biasa. Dan aku juga mengakui usaha dari teman kecilmu Lucio." Mendengar itu Lucio sangat terkejut. Ia tidak menduga jika Zeus mengetahui namanya. Sembari membungkuk memberi hormat, Lucio mengatakan, "Ini sebuah kehormatan bagiku." "Tidak, tapi sebuah kehormatan bagi seluruh keluargaku." Menduga jika Hajun dan Lucio kelelahan karena baru saja kembali dari kota Kret, Zeus segera mengutarakan niatnya memanggil mereka berdua. "Aku memanggilmu ke sini untuk memberikan hadiah atas kerja kerasmu." Mendengar itu, Hajun sangat senang, jantungnya berdebar kencang. "Apa ini momen di mana aku bisa awaken sebagai Hunter S-Rank?" Lalu Zeus mengulurkan tangannya. Tepat setelah itu, aura ungu muncul dan berputar memusat ke telapak tangannya. Sebuah bundaran kecil seperti kelereng tercipta dari aura itu. "Hadiah ini aku persiapkan khusus untukmu, atas permintaan tulus dari Raja Minos dan berbagai antisipasi terhadap upayamu di masa depan untuk melawan malapetaka yang mengintai. Terimalah ini dan jangan menolaknya." Hajun dibuat kebingungan memperhatikan hadiah itu. Yang ia lihat hanya sebuah kelereng yang mengkilat, tidak lebih. Dari itu, Zeus menambahkan, "Awalnya aku mempertimbangkan untuk memberimu defense power seperti yang kuberikan pada yang lain. Tapi aku berpikir jika sesuatu yang sedikit berbeda mungkin akan lebih cocok untukmu." Mendengar itu, Hajun segera mengatakan, Aku menghargai apapun itu, tapi aku sebenarnya akan sangat senang kalau diberi defense power. Hahaha, jangan ragu untuk menerimanya. Aku masih memiliki beberapa barang lain yang sama berharganya dengan itu," timpal Zeus. Mendengar itu, Hajun mengira jika Zeus salah mengartikan perkataannya.
Dalam hati ia mengatakan jika dirinya tidak membutuhkan kelereng yang tidak berguna seperti ini, ia hanya ingin menukarkan kelereng itu dengan Divine Power. Mengingat jika Hunter Seongjun yang disponsori oleh Ares mendapatkan peringkat ketiga di dunia, Ha-jun membayangkan, bagaimana jadinya jika ia mendapatkan kekuatan yang disponsori oleh Zeus, ayah dari para dewa. Seberapa tinggi peringkat yang akan ia dapatkan? Apa aku bisa mencapai peringkat kedua? Atau mungkin bisa menjadi hunter terbaik dan terkuat di dunia? Memecahkan angan-angan Ha-jun, Zeus mengulurkan tangannya sembari mengatakan jika Ha-jun bisa pergi sekarang, aku menantikan pertemuan selanjutnya. Melihat cahaya yang mulai bersinar, Ha-jun menjadi sangat panik. Ia meminta Zeus untuk menunggu sebentar. Apa aku bisa menukarkan hadiah ini dengan sesuatu yang lain? Zeus menimpali jika itu tidak bisa. Bersamaan dengan itu, tubuh Ha-jun mulai diselimuti cahaya kuning. Merasakan jika tubuhnya mulai tertarik ke dimensi lain, Ha-jun menangis sembari memohon. Ia meminta Zeus untuk memberikan Divine Power kepadanya. Tepat setelah Ha-jun mengatakan itu, ia pun menghilang dari sana, menandakan jika ia telah selesai diteleportasikan. Setelahnya Zeus tertawa terbahak-bahak. Ia merasa sangat geli melihat Ha-jun yang bersikeras ingin menukarkan kelereng itu. Hermes benar-benar menemukan orang yang sangat menarik. Tidak lama dari itu, kobaran api muncul di atasnya. Api itu mengatakan jika Ha-jun mengingatkannya pada Zeus saat Zeus masih muda. Dijelaskan jika sosok itu adalah Dewa Matahari. Merasa penasaran, Zeus menanyakan, "Sejak kapan kamu ada di sini?" Dewa Matahari menimpali jika dirinya sudah lama ada di sana semenjak Hermes membawa Ha-jun ke dalam sana. Lalu Dewa Matahari itu bertanya memastikan, apakah Ha-jun adalah manusia yang ada dalam ramalan itu? Zeus mengiyakan. Ia mengatakan jika semua tindakan Ha-jun sama persis dengan apa yang tertulis di dalam ramalan. Mendengar itu, Dewa Matahari merasa khawatir pada Ha-jun. Mengingat jika Ha-jun menanggung beban yang sangat besar, apa dia akan mampu melaluinya? Masa depan yang menunggunya penuh dengan kekejaman dan tanpa belas kasihan. Mendengar Dewa Matahari mengatakan itu, Zeus menimpali. Meskipun begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita terikat dan tidak bisa campur tangan dalam hukum sebab akibat. Satu-satunya yang bisa menghentikan makhluk-makhluk itu hanyalah Ha-jun.